ia mulai berenang dengan liar dan tampak kesakitan. Dan di depan mata pengunjung yang ketakutan, hiu itu memuntahkan tumpukan sampah laut dari perutnya. Dan di antara sampah itu jatuhlah sebuah lengan manusia yang masih utuh. Holmes mencoba bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri dengan pistol kaliber 22 dan peluru itu hanya menyerempet tengkoraknya. Kartu nama dari dunia bawah tanah Sydney yang dikirim oleh alam semesta lewat perut seekor hiu. Dan dunia bawah tanah Sydney mungkin bisa membungkam saksi manusia, tapi mereka tidak bisa membungkam laut. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus pembunuhan tanpa tubuh, identifikasi lewat potongan lengan yang dimuntahkan hiu, dan konspirasi dunia bawah tanah Sydney. Seru banget gak sih? Ketemunya di muntahan hiu kan? Nah, penasaran gak? Jangan lupa dulu buat subscribe YouTube Kamek ya guys, di like, di komen-komen, dan di share, oke? Kita langsung mulai aja ya guys. Jadi kasus ini tuh judulnya tentang muntahan hiu atau misteri lengan bertato dan skandal darah Sydney 1935. Nah, kita langsung aja ya. Bayangin nih, hari libur yang tenang di Sydney, Australia pada April 1935 di akuarium Coogee, kerumunan orang berkumpul untuk melihat atraksi utama, yaitu seekor hiu harimau atau tiger shark raksasa sepanjang 4 meter yang baru saja ditangkap. Dan hiu itu tuh tampak sehat sampai tiba-tiba ia mulai berenang dengan liar dan tampak kesakitan. Dan di depan mata pengunjung yang ketakutan, hiu itu memuntahkan tumpukan sampah laut dari perutnya. Dan di antara sampah itu jatuhlah sebuah lengan manusia yang masih utuh. Lengan kiri pria dengan tato 2 orang petinju yang sedang bertarung dan seutas tali yang terikat di pergelangan tangannya. Yang membuat polisi Sydney gempar. Bukan hanya karena lengan itu ada di dalam hiu, tapi karena hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa lengan itu bukan putus karena digigit hiu. Jadi lengan ini dipotong dengan bersih menggunakan pisau tajam. Dan hiu itu tidak membunuh pria ini. Jadi ada seseorang yang membunuhnya, memotong tubuhnya. Dan hiu itu secara tidak sengaja memakan salah satu bagiannya. Dan di video ini kita akan membedah secara total bagaimana sebuah lengan tunggal menyeret kita ke dalam jaringan pemalsuan uang, pengkhianatan gangster, dan sebuah kasus pengadilan paling kontroversial di mana pelakunya bebas karena tidak ada tubuh dan tidak ada pembunuhan. Jadi mari kita masuk ke aspek forensik tahun 1930-an yang sangat tebal. Di sini polisi Sydney melakukan sesuatu yang sangat beresiko saat itu. Jadi mereka mengambil sidik jari dengan lengan yang sudah terendam asam lambung hiu selama berhari-hari. Beruntung bagi polisi, sidik jari itu masih terbaca guys. Dan identitasnya terungkap, yaitu Jim Smith, seorang mantan petinju amatir dan pemain biliar yang punya catatan kriminal kecil. Jim menghilang sejak 7 April 1935. Polisi pun mulai menyusun potongan puzzle kenapa Jim dibunuh dan kenapa lengan diikat tali. Dan penyelidikan teknis menunjukkan bahwa Jim dibunuh di sebuah pondok di Cronulla, dan di sini polisi menemukan bahwa Jim terakhir kali minum bersama seorang temannya bernama Patrick Brady, seorang ahli pemalsu dokumen. Dan para ahli patologi berteori bahwa tubuh Jim dipotong-potong menjadi bagian kecil, lalu dimasukkan ke dalam kotak timah dan dibuang ke laut. Namun lengan kiri Jim mungkin tidak muat atau tersangkut, sehingga dibuang secara terpisah dan dimakan oleh si hiu. Ini adalah anomali statistik ya, 1:1 miliar. Jadi hiu yang tepat memakan bagian tubuh yang tepat, lalu ditangkap dan dimasukkan ke akuarium yang tepat untuk memuntahkannya. Lalu di sini kita akan berbicara tentang keterlibatan Reginald Holmes. Jadi Holmes adalah tokoh terhormat di Sydney, seorang pembuat kapal cepat yang kaya raya. Tapi di balik layar ya, dia adalah bos sindikat pemalsuan uang yang menggunakan James Smith sebagai kurir. Dan saat polisi mulai mengendus keterlibatan Holmes, terjadilah salah satu adegan pengejaran paling ikonik dalam sejarah Sydney. Jadi Holmes mencoba bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri dengan pistol kaliber 22 dan peluru itu hanya menyerempet tengkoraknya.
membuatnya pingsan sebentar lalu jatuh ke air. Dan saat dia sadar, dia melompat ke salah satu kapal cepatnya dan memacu mesinnya hingga kecepatan maksimal di Sydney Harbour. Polisi mengejar Holmes dengan kapal patroli selama berjam-jam di depan ribuan penonton di tepi pantai. Dan Holmes akhirnya menyerah setelah kelelahan. Di rumah sakit dengan kepala diperban, dia mulai bernyanyi. Dia mengakui bahwa Patrick Brady lah yang membunuh Jim Smith di pondok tersebut. Lalu membawa potongan tubuhnya ke rumah Holmes dan memerasnya. Lalu Holmes mengaku dia sangat ketakutan sampai-sampai dia membuang lengan Jim ke laut lepas. Dan Holmes bersedia menjadi saksi kunci untuk menjebloskan Brady ke penjara. Nah, di sini persidangan akan segera dimulai. Holmes adalah satu-satunya orang yang bisa menghubungkan Brady dengan kematian James Smith. Tapi pada malam sebelum persidangan, sebuah tragedi itu terjadi, di mana Reginald Holmes ditemukan tewas di dalam mobilnya di Dawes Point, tepat di bawah Sydney Harbour Bridge. Dan dia ditembak 3 kali dari jarak dekat. Awalnya polisi mengira ini tuh bunuh diri, tapi posisi luka tembak menunjukkan ini adalah eksekusi. Dan Holmes di sini dibungkam oleh sindikat yang lebih besar yang takut dia akan membongkar seluruh jaringan pemalsuan uang mereka. Jadi tanpa kesaksian Holmes, kasus terhadap Patrick Brady hancur berantakan. Dan di sini kita akan ngebahas tentang pembelaan pengacara Brady yang sangat cerdik. Jadi mereka menggunakan argumen hukum kuno, yaitu corpus delicti. Jadi mereka tuh berargumen bahwa sebuah lengan bukanlah tubuh. Jadi secara hukum, hanya karena ada lengan manusia, tidak berarti orang tersebut sudah mati. Bisa saja Jim Smith tuh masih hidup di suatu tempat tanpa lengan kirinya. Dan di mata hukum tahun 1935, tanpa mayat utuh tidak ada bukti kuat bahwa pembunuhan telah terjadi. Jadi hakim tidak punya pilihan lain ya guys. Dia harus mengikuti aturan hukum yang berlaku saat itu. Dan Patrick Brady dibebaskan dari tuduhan pembunuhan karena kurangnya bukti fisik atau tubuh utuh dan hilangnya saksi kunci. Di sini Brady keluar dari pengadilan sebagai orang yang bebas. Meskipun semua orang di Sydney tahu tuh ya kalau dia tuh terlibat dan ada dampak dari kasus tersebut terhadap sistem peradilan di Australia. Jadi kasus Shark Arm memaksa perubahan besar dalam undang-undang pembunuhan. Di mana bukti sirkumstansial yang kuat dan bagian tubuh manusia bisa digunakan untuk membuktikan kematian seseorang tanpa harus menemukan mayat utuh. Dan di sini kita juga akan melihat apa yang terjadi pada Patrick Brady setelah itu ya guys. Jadi dia tuh tetap hidup sampai usia tua dan selalu membantah terlibat dalam pembunuhan James Smith. Namun ya bertahun-tahun kemudian beberapa dokumen rahasia menunjukkan bahwa ada orang ketiga di pondok itu. Seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh sindikat untuk memastikan James Smith tidak bicara kepada polisi. Dan lengan bertato itu bukan sekedar sampah laut. Itu adalah kartu nama dari dunia bawah tanah Sydney yang dikirim oleh alam semesta lewat perut seekor hiu. Nah, di sini guys, misteri Shark Arm tetap menjadi salah satu kasus paling aneh dalam sejarah kriminologi. Dimana ini tuh sebuah kebetulan biologis guys, yang luar biasa membongkar kejahatan yang dirancang dengan sangat rapi. Meskipun pelakunya tuh tidak pernah dipenjara secara resmi, kasus ini tuh membuktikan bahwa tidak ada rahasia yang benar-benar bisa terkubur. James Smith mungkin tidak pernah mendapatkan keadilan yang layak. Tapi lengannya yang bertato akan selalu diingat sebagai saksi bisu yang menolak untuk dicerna oleh waktu. Dan dunia bawah tanah Sydney mungkin bisa membungkam saksi manusia, tapi mereka tidak bisa membungkam laut. Gitu guys ceritanya, sebuah kebetulan mengerikan sekali. Sekian guys ceritanya guys. Gue Kamek, terima kasih sudah stay untuk di video ini ya. Dan kita sama-sama membedah nih misteri Shark Arm ini. Tetaplah waspada terhadap apa yang tersembunyi di balik ketenangan air. Hargai sistem hukum yang terus belajar dari kesalahan.
Dan ingatlah bahwa terkadang kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk keluar. Bahkan jika itu harus lewat muntahan seekor hiu harimau. Oke guys, sekian ya Kamek Cerita episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen ya guys. Sampai ketemu di episode Kamek Cerita berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.